Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Wahyudi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Semester 2 Universitas Padre Pengarayan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan. Teks laporan adalah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Berbeda dengan teks deskripsi, teks laporan ini bersifat umum dan universal, sedangkan teks deskripsi ini lebih bersifat khusus dan mendetail. Secara umum, struktur teks laporan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi dan aspek-aspek laporan. Pernyataan umum itu terletak pada awal teks yang berupa pernyataan-pernyataan umum yang disampaikan untuk mengarahkan atau mengantarkan si pembaca kepada pembahasan yang akan dilaporkan. Aspek-aspek laporan itu mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Ciri-ciri teks laporan. Yang pertama, harus mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang kelima, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Teks laporan memiliki ciri kebahasaan, diantaranya adalah yang pertama, menggunakan kata sandang. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata tugas. Yang kelima, menggunakan kosakata teknis bidang ilmu. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Jenis-jenis teks laporan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau pengamatan, dan yang kedua, teks laporan percobaan atau eksperimen. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau pengamatan, yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau laporan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Yang kedua, teks laporan percobaan, yaitu suatu teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan suatu eksperimen, seperti karya ilmiah dan laporan praktikum. Teks laporan hasil observasi memiliki dua struktur, diantaranya yaitu pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang dilaporkan. Pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda di dunia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan, merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Adapun struktur lainnya dari teks laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu definisi umum, adalah pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian, yaitu bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Yang keempat, penutup, yaitu bagian rincian akhir dari teks. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah laporan hasil pengamatan. Di antaranya, yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang keempat, menulis kalimat penutup.
laporan hasil observasi. Pertama itu memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, merupakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan fakta dan data. Yang keempat, merupakan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari yang pertama, tujuan serta alat dan bahan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, hasil. Yang keempat, kesimpulan. Unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan serupa dengan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi, di dalamnya terdapat sinonim, antonim, dan kata bilangan. One minute, 37 seconds later. Demikianlah penjelasan materi teks laporan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.